Oke, kita lihat untuk materi. Materi yang pertama bab 1 ini ya. Nah, ini diktat mata kuliah elektronika digital. Diktat ini sudah saya buat sejak berapa ya? Mungkin sudah 5 tahun yang lalu ya. Sehingga nanti materinya itu kebanyakan yang sama. Hanya beberapa ada penyempurnaan dan koreksi, tapi tidak begitu banyak. Nah, ini tentang digital. Digital tetapi nanti yang berhubungan dengan elektronika analog, maksudnya parameter elektronika, gitu ya, misalnya tentang tegangan, tentang arus, gitu kan. Nah, kita lihat dulu isinya ini. Isinya itu, nah ini ya, ada IC digital ini ya. Kita nanti akan mengenal parameter gerbang, ada tegangan 1, ada logika dan seterusnya. Kemudian bab 2 ini tentang decoder, ini decoder, kemudian encoder, ini konverter analog digital ke analog dulu, baru nanti analog ke digital. Nah, kemudian bab 6 nanti multiplexer, demultiplexer. Nah, ini juga ada di e-learning. Ya, di e-learning juga sudah saya tampilkan di sini, ya. Nah, ini materinya sudah ada juga di sini. Nah, ini masih belum dapat dibuka ya. Sebenarnya sudah lengkap ini, cuman ini kan materi tahun-tahun kemarin. Nanti yang masih saya sesuaikan nanti ya. Sehingga nanti cocok dengan untuk yang materi sekarang. Nah ini kalau kita lihat ini ya, kita lihat dulu bab 1 ini ya, materi bab 1 tentang parameter gerbang. Ya. Jadi nanti kalau kita menggunakan logika 0, 1 gitu ya, kemudian operasi logika, misalnya AND, OR, XOR, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan melakukan itu semua, itu dengan IC digital. IC digital itu sama dengan IC yang lain, cuman dia itu nanti beroperasi, input-outputnya itu menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di teknik digital. Berarti nanti input-outputnya itu merupakan suatu logika, gitu kan. Logika itu bisa 0, bisa 1. Nah, contohnya IC digital itu ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh IC untuk gerbang NAND ini ya, contohnya ini. Nah, ini IC NAND, ini IC NOR. Nah, berarti contohnya kalau IC NAND itu nanti kalau kita nanti butuh gerbang NAND, nanti kita akan bisa menggunakan IC seri 7400. 7400. Nah, ini pin-pinnya seperti ini. Pinnya ini 1 ini input, 2 ini input, 3 itu output. Nah, berarti kalau kita ingin menggunakan satu gerbang, berarti kita cukup menggunakan pin nomor 1, 2, 3. Kalau mungkin menggunakan 2 gerbang, ya ini bisa pakai ini, bisa pakai ini ya. Nah, demikian juga nanti kalau kita butuh gerbang NOR, kita bisa menggunakan ini. Misalnya menggunakan IC 7402 gitu. Nah, itu IC digital itu. Nanti kalau pengen tahu IC yang lain nanti bisa dilihat itu ya. Itu kan banyak itu halamannya sampai IC. Ya, ini sampai clock juga ada nih ya, 7474, 7476. Nah, itu. Nah, ini IC digital. Nah, sekarang IC digital itu pada hakikatnya itu terdiri dari 2 macam, yaitu IC TTL dan IC CMOS. Nanti di bab 1 juga ada itu nanti ya, bagaimana keunggulan TTL, bagaimana keunggulan CMOS. Pada hakikatnya IC TTL dan CMOS itu karena sama-sama IC digital, maka dia input-outputnya itu merupakan gelombang digital. Jadi input di sini itu ya nanti isinya tidak kita identifikasi sebagai tegangannya berapa ya. Jadi kalau masuk ke sini ya harus logika. Masuk ke sini itu logika 1 atau 0. Masuk kedua logika 1 atau 0. Keluarnya itu logika 1 atau 0. Kita tidak mengatakan tegangan, tapi logika. Meskipun logika itu diwakili oleh tegangan. Ya, jadi logika itu diwakili oleh tegangan. Tetapi nanti
yang dikatakan di sini inputnya itu apa? Inputnya itu bukan tegangan berapa, tapi inputnya itu logikanya berapa. Ya. Nah ini di bahasa Indonesia itu kadang-kadang kita ada salah kaprah sedikit ya. Logika berapa? Tegangan berapa? Itu merupakan kalimat yang salah itu sebenarnya. Ya. Kalau di bahasa Inggris sih what is the voltage gitu ya. What is kok diterjemahkan berapa, kan salah. Mestinya ya logikanya apa? Tegangannya apa gitu ya. Nah, ini ada salah kaprah di bahasa Indonesia. Sehingga kalau ada orang yang tanya, "Berapa nomor teleponmu?" Ya nomor teleponku ya 1 gitu ya. Itu jawabnya seperti itu mestinya. Bukan, maksudnya itu yang di handphone itu bukan berapa nomor teleponmu, tapi sebenarnya itu apa nomor teleponmu sebenarnya. Mestinya seperti itu. Berapa itu menanyakan jumlah ya. How many itu kan berapa. Tidak ada kok how many your phone gitu, berapa teleponmu, teleponku cuma 1. Tapi kalau berapa nomor teleponmu, what is your telephone number gitu kan. Nah, itu jadi karena ini sudah salah kaprah ya, kadang-kadang orang menyebutnya ini logikanya berapa, tegangannya berapa. Itu salah sebenarnya. Mestinya itu tegangannya apa? Oh, tegangannya plus 5 volt. Nah, itu. Logikanya apa? Logikanya 1, logikanya 0. Nah, itu. Nah, itu ya, tapi ya sudahlah karena kita hanya tahu saja kalau itu salah kaprah sebenarnya ya, tapi karena di kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan seperti itu ya, kadang-kadang kita terpaksa harus mengikuti. Nah, itu jadi yang masuk keluar di pin-pin ini nanti identifikasinya itu nanti tidak lagi dinyatakan dengan tegangan tapi logika 1 keluar logika 0 gitu misalnya. Nah, itu. Nah, meskipun logika itu diwakili oleh tegangan. Nah, sekarang kalau ingin mencari, ini kan ada IC TTL, ada IC CMOS. IC TTL itu seri apa saja, IC CMOS itu seri apa saja, itu sudah ada di di literatur yang berikutnya itu ya. Nah, ini sudah ada ini kalau mau mencari IC TTL atau CMOS, nah ini sudah ada di sini. Nanti tinggal dicari di tabelnya itu ya. Nah, ini sudah banyak sekali, saya rekap dari beberapa datasheet ini ya. Nah, nanti silakan dapat digunakan. Oh iya, itu letaknya di mana? Coba ini, nah ini ya, Digital IC Functional Table. Ini kan daftar IC-nya. Kemudian ini internal skematik, berarti ini skema internalnya. Ya, skema internalnya. Nah, kalau kita lihat yang tadi itu, yang ini, ya. Jadi ini nanti seri yang tertulis di sini itu merupakan seri dasar. Seri dasar itu maksudnya ini merupakan seri yang generasi pertama, first generation gitu ya. Nanti yang berikutnya nanti akan berkembang, tidak hanya 7400 tapi 74LS00, 74ALS00 ya. DM74LS00. Nah, itu nanti perkembangannya itu. Tapi basicnya itu sama, 7400. Berarti skema internalnya nanti sama. Nah, nanti ada di bab 1 nanti ada penjelasannya itu ya, di bab 1 poin berapa gitu. Nah, tapi kita untuk pertemuan pertama ini kita fokuskan dulu tadi itu ya tentang digital itu atau logika itu dapat diwakili oleh tegangan. Nah, tegangannya itu berapa sebenarnya? Ya, masuk ke sini logika 1. Logika 1 itu tegangannya berapa? Keluar dari sini itu logika 0. Logika 0 itu tegangannya berapa sebenarnya? Nah, ini kita lihat di bab 1 itu ada ya, parameter gerbang ya. Nah, kita lihat ini ya. Nanti akan sampai ke situ nanti. Jadi suatu IC itu nanti punya parameternya. Kalau tadi IC itu kan terdiri dari beberapa gerbang. Ya. Contohnya IC ini, ya ini kan IC 7400 terdiri dari 4 gerbang. Karena terdiri dari 4 gerbang, maka sering disebut dengan kuat. Ya. Kuat ini kan. Kuat itu kan 4 ya. Kuat rotor berarti 4 motor gitu ya. Yang UEV kuat rotor itu kan 4 rotor. Kalau yang ini hexa itu 6, berarti gerbang not hexa. Ini kan terdiri satu IC ini terdiri dari 6 gerbang gitu ya. Nah ini. Nah ini kalau 3 ini triple nih ya. 3 ini triple gitu ya. Nah itu. Nah, kembali ke sini, ini ada parameter gerbang.
Kita lihat di sini, ya. Jadi nanti ada parameter nanti yang harus kita tahu untuk bekerja pada IC digital dan juga pada IC-IC yang lain nanti ya. Yang pertama tegangan catu. Nah, tegangan catu ini VCC. Ini kan ini sudah sering kita dengar ya. IC itu nanti ada simbol VCC-nya. Itulah tegangan catunya. Nah, IC digital itu ada dua tipe, ada IC TTL, ada IC CMOS. Yang IC TTL itu biasanya menggunakan notasi VCC. Yang IC CMOS itu biasanya menggunakan notasi VDD. Nah, itu. TTL kepanjangan dari transistor logic. Ya. Kalau CMOS terdiri itu kepanjangan dari complementary metal oxide semiconductor. Nah, ini kalau ini TTL itu dibuat dari transistor, ya. Kalau CMOS terbuat dari FET gitu ya. Tadi MOSFET itu ya. Nah, MOSFET itu kan power supply itu kan diberi notasi dengan VDD. Nah, maka ini menggunakan VDD. Ya. Meskipun juga ada beberapa datasheet yang masih menggunakan VCC ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang mestinya menggunakan notasi VDD. Nah, ini tegangan 1 TTL itu 5 volt. Nah, tapi kalau CMOS itu biasanya itu lebar variasinya, bisa 3 sampai 15 volt. Nah, itu. Nah, ini tegangan 1. Saya kira tegangan 1 itu nggak ada masalah. Nah, yang penting ini tegangan logika ini ya. Di bab 112 ini tegangan logika. Nah, inilah yang menjembatani antara logika dengan tegangan, dengan parameter elektronika. Nah, ini. Bagaimana itu? Nah, coba kita lihat di sini ya. Jadi kalau kita menggunakan IC TTL, itu sudah ada ketentuan bahwa logika 0 itu tegangannya 0. Ini logika 0 di sini. Logika 1 itu tegangannya 5 volt. Baik itu sebagai masukan maupun sebagai keluaran. Ini berlaku untuk standar TTL ya. Jadi untuk standar TTL, IC TTL itu logika 0 itu tegangannya 5 volt, logika 1 tegangannya 5 volt. Baik masukan maupun keluaran. Ini berlaku untuk TTL. Nah, kalau di perangkat lain apakah ada yang berbeda? Ada. Pada tegangan CMOS itu logika 0 itu 0 volt, logika 1 ya tergantung VCC-nya mau berapa. Tadi kan CMOS VCC itu kan ada yang dapat dibuat variasi, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 15. Nah, itu logika 0 ya tegangannya 0, logika 1 tegangannya ya tegangan tertinggi VCC itu. Kalau VCC-nya 15 volt ya berarti logika 1 nanti tegangannya 15 volt. Nah, sekali lagi ini merupakan standar TTL ya. Jadi artinya kalau nanti ada standar yang lain ya bisa, dan itu banyak standar yang lain. Contoh ya. Pada pengiriman data di USART itu nanti diantaranya diaplikasikan di Arduino. Itu malah dibalik. Logika 0 tegangannya 5 volt, logika 1 tegangannya 0 volt. Malah dibalik. Ya nggak jadi masalah, dia menggunakan standar sendiri. Pada RS232 itu logika 0 itu plus sekian volt, logika 1 itu minus sekian volt, malah dibalik. Nah, gitu. Nah, makanya nanti kalau tegangan untuk logika 0 tegangannya berapa? Nah, mau menggunakan standar di mana? Kalau TTL memang logika 0 itu 0 volt, logika 1 itu 5 volt. Nah, ini standar TTL seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian untuk kalau mau diaplikasikan ke gerbang itu bagaimana? Nah, ini contohnya ini. Di gambar 1.2 ini ada contohnya. Nah, ini contohnya ini. Ini diaplikasikan ke gerbang. Contohnya ini gerbang N. Gerbang N ini di sini logika 1, logika 0. Berarti ini 5 volt, yang ke bawah ini 0 volt. Berarti keluaran N ini 0 volt juga. Nah, 0 volt ini masukkan di sini ya. Jadi cara suatu gerbang itu mentransfer data itu dengan mengirimkan tegangan. Tegangan 0 dikirimkan ke sini. Oh, berarti gerbang yang sebelah kanan ini mendeteksi, oh, gerbang yang di depan saya ini mengirimkan data 0. Kenapa? Karena dia mengirimkan tegangan 0. Nah, gitu.
Kalau dia mengirimkan tegangan 5 volt, maka gerbang yang belakang ini mendeteksi gerbang yang depan ini mengirim logika 1. Nah, itu proses transfer data itu seperti itu. Transfer data itu nanti dikirim per bit, ya, per bit. Ini kan 1 bit, ini kan 1 bit dikirim ke sini. 1 bit di sini ini bit 0. Bit 0 ya berarti kalau menggunakan standar TTL, maka ini dikirim tegangan 0 volt. Di sini diterima 0 volt. Berarti gerbang yang belakang ini dapat menerima. Oh, tadi itu mengirim logika 0. Kalau ini mengirim 5 volt ya berarti ini berarti tadi itu mengirim logika 1. Nah, itu cara mentransfer data itu seperti itu. Contohnya yang ini gerbang yang belakang ini mengirim logika 1, ya berarti ini outputnya itu 5 volt. Nah, itu cara transfer data itu seperti itu. Oke, ada yang tanya mungkin? Nah, coba kita pahami dulu untuk bab 112 ini ya. Nah, kalau kita kembali ke gambar 1 ini, nah ini. Ya, jadi tadi ya, logika 0 itu untuk standar TTL untuk 0 volt, logika 1 itu 5 volt. Ya. Tetapi apakah itu merupakan harga mati? Ya, tentunya tidak. Contoh, misalnya kalau kita menggunakan power supply itu ya, power supply 5 volt, apakah tegangannya harus benar-benar 5 volt? Ya, tidak. Kalau turun sedikit ya masih kita perbolehkan lah. Tegangan PLN 220, apakah harus 220,0 gitu? Wah, ya boleh, ya turun sedikit pun nggak jadi masalah. Di rumah saya itu kalau sore itu tegangannya kadang-kadang cuma 190 ya. Ya nggak jadi masalah. Itu masih dalam batas toleransi. Nah, demikian juga ini. Untuk standar TTL pun juga punya toleransi. Ini ya. Ini masukan dari satu gerbang. Kalau logikanya, kalau tegangannya 0, ya mestinya 0. Ya, kalau masukannya itu tegangannya 0, ya mestinya logika 0. Kalau tegangannya itu 5 volt, ya berarti logika 1. Nah, kalau tegangannya cuma 4 bagaimana? Nah, inilah ada suatu toleransi. Kalau tegangannya 4, itu masih dianggap logika 1. Kalau 3 bagaimana? Masih dianggap logika 1. Nah, ini. Lah terus batas minimalnya berapa logika 1 itu? Oh, batas minimalnya itu adalah 2,0. Nah, berarti kalau nanti ada tegangan yang masuk ke gerbang antara 2,0 sampai 5 volt, itu masih dianggap logika 1. Nah, itu. Kalau yang bawah, nah ini kalau tegangannya itu antara 0 dan 0,8 masih dianggap logika 0. Nah, ini perhatikan, ini yang sebelah kiri itu merupakan masukannya ya, masukannya. Masukan itu berarti kalau tegangan ini tuh masuk ke gerbang, tegangan ini masuk ke suatu gerbang, nah maka ini nanti 2 sampai 5 volt dianggap logika 1, 0 sampai 0,8 dianggap logika 0. Nah, ini kalau masukkan ke ini tegangan yang masuk ke gerbang. Tetapi tegangan yang keluar dari suatu gerbang, ini kan tegangan yang masuk ke gerbang, ini tegangan yang keluar dari suatu gerbang, juga ada ketentuannya. Tegangan yang keluar dari suatu gerbang, itu kalau logika 0 ya mestinya 0 volt. Logika 1 mestinya 5 volt. Tetapi juga ada toleransinya. Sama saja kalau power supply, harusnya 5 volt. Wah, diukur kok cuma 4,9, ya masih boleh lah, itu masih dalam batas toleransi. Nah, biasanya kalau power supply itu toleransinya sekitar 10% ya. Jadi kalau outputnya 5 volt kok hanya 4,5 ya masih boleh lah karena itu masih dalam batas 10%. Nah, kalau keluaran satu gerbang bagaimana? Logika 0 itu mestinya 0 volt, tapi kalau 0 volt kok ternyata tidak tepat 0, ya masih ada toleransinya. 0 sampai 0,4 itu masih dianggap logika 0. Logika 1 mestinya itu 5 volt. Tapi kok dia cuma 4 volt atau cuma 3 volt, nah itu masih diperbolehkan karena memang tegangan 2,4 sampai 5 itu masih ditoleransi, dia masih dianggap sebagai logika 1 atau logika tinggi. Nah, itu jadi baik input maupun output itu nanti ada toleransinya. Nah, ini ada beberapa parameter nanti yang penting di sini ya. Nanti di sini tegangan masukan tinggi
VIH, V input high. Tegangan masukan yang dianggap logika tinggi. Nah, ini V input high. V input high itu dari berapa? Dari 2,0 sampai 5. V input high minimalnya berapa? 2,0. V input high maksimal ya sama dengan VCC. VCC-nya sama dengan 5 volt. Nah, kemudian yang bawah ini V input low. Tegangan masukan yang dianggap logika rendah. Itu berapa? 0, tapi ada toleransinya. Kalau 0 sampai 0,8 masih dianggap logika rendah. Itu V input low. Berarti V input low minimal berapa? Ya sama dengan ground, 0. V input low maksimal ya sama dengan ini, 0,8. Nah, ini nilai-nilai ini nilai yang umum atau tipikal yang ada di IC TTL. Kata-kata umum itu berarti tidak semuanya ya, tidak semuanya. Nah, ini pada umumnya tegangan keluaran logika rendah adalah, nah ini umumnya itu TTL tegangan VIL-nya itu berapa? Sekitar 0,2. Itu umumnya. Ya, artinya umumnya itu kebanyakan. Kebanyakan itu berarti tidak berlaku di semua gerbang ya. Artinya nanti kalau ada gerbang tertentu yang VIL-nya tidak 0,2 tapi 0,1 ya nggak jadi masalah. Dan ini VIL max, VIH min ini juga pada umumnya ya. Artinya nanti kalau kita mendapati IC digital nanti kita melihat datasheet-nya. Datasheet TTL itu biasanya logika rendah itu 0 sampai 0,8. Biasanya ya. Kata-kata biasanya itu berarti tidak semuanya ya. Nanti kalau ada IC yang VIL-nya kok 0 sampai 0,7 ya nggak jadi masalah karena memang ada banyak varian nanti ya. Jadi IC TTL itu nanti, dan tidak hanya TTL ya, tapi juga IC CMOS, IC digital itu nanti ada banyak varian. Varian dari segi jenisnya, varian dari segi pabriknya. Jenisnya sama, pabriknya beda, mungkin juga beda juga nanti karakternya nanti. Nah, nanti di bab berikutnya nanti kita akan mencoba untuk melihat datasheet-nya. Nah, sekarang ini kalau kita aplikasikan ke gerbang coba ya. Ini masukan, ini keluaran. Ini gambar 1.1. Sebelah kiri masukan, sebelah kanan keluaran. Jadi ini yang masuk ke IC, ini yang keluar dari suatu IC. Nah, sekarang kalau diaplikasikan itu nanti ada di gambar 1.2. 1.2. Nah, ini kita lihat 1.2. Contohnya ini ya. Contohnya ini ada IC M, ini masuk ke IC NEM di sini. Ini mengeluarkan logika. Logika itu masuk ke sini. Nah, kebetulan IC ini jenisnya sama. Jenisnya sama tapi gerbangnya beda. Nah, ini nanti ada keterangannya nanti ya. Jenisnya sama tapi gerbangnya beda. Jenisnya sama itu berarti teknologinya sama yang digunakan, cuman gerbangnya berbeda. Berarti ini kan ini mengeluarkan, toleran ini masuk ke sini. Nah, IC ini mengeluarkan logika 0. Logika 0 itu tegangannya berapa? Oh, antara 0 sampai 0,4. Ini logika 0. Keluar dari IC ini. Keluar ke sini. Nah, ke sebelah kanan. Masuk ke IC yang sebelah kanan. Masuk IC ini. IC ini menerima tegangan dari yang sebelah kirinya. Ini keluar, masuk ke sini. Nah, logika 0 itu kalau dari IC ini, itu tegangannya 0 sampai 0,4. Tetapi IC yang kanan ini menerima tegangan 0 sampai 0,8 itu masih dianggap sebagai logika 0. Nah, jadi kan ada semacam toleransi. Jadi saya ulangi, IC yang sebelah kiri ini mengeluarkan logika 0. Berarti dia mengeluarkan tegangan antara 0 sampai 0,4. Ya. Yang sebelah kanan ini menerima tegangan 0 sampai 0,8 itu nanti akan dianggap sebagai logika 0. Nah, jadi kan ini kan lebih lebar untuk ringnya ya, lebih lebar kisarannya. Nah, jadi ini ada toleransinya. Artinya apa? Karena kalau ini tegangannya keluar kan masuk ke sini. Tiba-tiba ini di tengah jalan itu meleset, tegangannya kok tiba-tiba berubah. Nah, nanti tetap akan masuk dianggap sebagai logika 0. Loh, apakah mungkin seperti itu? Mungkin saja, ya. Kalau ini jalurnya cuma pendek, mengirim data di jalur yang pendek, yaitu mungkin akan tepat. Tapi kalau jalur nanti panjang, nah nanti bisa suatu tegangan nanti berubah sendiri itu bisa. 0 naik jadi
0,1 itu bisa. Nah, mungkin yang sering terjadi itu kalau tegangannya plus ya. Contoh, ini kita mengukur, mungkin kalau di rumah itu ya, diukur tegangannya di dekat meteran listrik itu 220. Di ujung paling belakang tinggal 210 gitu kan. Nah, kan bisa seperti itu. Power supply pakai kabel yang panjang. Di power supply diukur 5,0, di tempat bebannya diukur cuma 4,9. Nah, kan bisa seperti itu. Nah, sama seperti ini. IC ini mengeluarkan logika 1, tegangannya 5 volt. Sampai di sini tinggal 4,9. Nah, bisa. Nah, itu. Makanya ini ada toleransi. Maksudnya bagaimana? Jika IC ini itu mengeluarkan logika 1 dikeluarkan dari sini, sampai di sini tuh kadang-kadang turun tegangannya. Ini keluar, turun ke sini ya. Nah, juga turun ke sini. Nah, kalau yang paling parah di sini sudah logika satunya itu posisi tegangannya di sini di batas minimal, turun. Ya, tapi untunglah di sini ya. Kalau IC ini mengeluarkan logika 1, mestinya tegangan minimalnya 2,4, tidak boleh kurang dari itu. Tapi di sini kalau 2,4 pasti dianggap logika 1. Bahkan kalau Anda kata turun pun, ya IC ini masih mengenali tegangan 2,0 ke atas masih dianggap logika 1. Nah, ini jadi memang untuk transfer data antara IC digital itu sudah ada protokolnya ya. Protokol itu aturannya. Jadi toleransi untuk masukan itu lebih tinggi dibanding toleransi keluarannya. Keluarannya 2,4 sampai 5 itu untuk logika 1, untuk masukannya tegangan 2 sampai 5 masih dianggap sebagai logika 1. Nah, itu. Jadi inilah salah satu protokol untuk komunikasi data itu seperti itu. Jadi protokol komunikasi data itu nanti harus memberikan adanya suatu toleransi. Toleransi jika nanti tegangan input itu, tegangan dari keluaran ini sampai ke masukan gerbang yang lain nanti mengalami distorsi atau mengalami gangguan atau mengalami perubahan tegangan. Andai kata nanti tegangannya turun, nah ini masih dianggap sebagai logika 1 sampai batas-batas tertentu. Kalau ini kan batasnya kebetulan berapa ini? Ditoleransi sampai 0,4 volt di bawahnya ini ya. Jadi ini kan VNH. Jadi ini ada beberapa notasi ini ya. Ini VOH, voltage output high. Artinya kalau IC ini mengeluarkan logika tinggi itu tegangannya 2,4 sampai 5. Diterima di sini V input high ini ya. V input high tegangannya 2 sampai 5. Jika tegangannya di atas 2 sampai 5 volt, nanti masih dianggap sebagai logika tinggi. Nah, sekarang selisihnya itu disebut dengan VNH, voltage noise high. Ya, voltage noise high. Voltage atau yang ada yang menyebut voltage noise margin high gitu ya. Di dekat ada itu ya. Nah, ini sebagai toleransinya. Berarti ada toleransi sekitar 0,4 volt. Nah, yang bawah juga sama. Kalau gerbang itu mengeluarkan logika 0, tegangannya mestinya 0 sampai VOL max 0,4. Tetapi kalau dia masuk ke gerbang yang lain, 0 sampai VIL max, V input low max, yaitu 0,8 itu masih dianggap sebagai logika rendah. Nah, di sini juga ada VNL, voltage noise low. Nah, ini sebagai batas toleransi, jika nanti suatu saat tegangannya ini mengalami distorsi terus naik, nah ini masih ada toleransinya di sini. Nah, itu. Nah, ini protokol dasar untuk komunikasi data antar dua gerbang logika itu seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini itu harapannya nanti kalau suatu gerbang itu mengeluarkan logika 0, dijamin pasti diterima sebagai logika 0, pasti dikenali sebagai logika 0. Kalau di sini itu mengeluarkan logika tinggi, di sini dijamin pasti dikenali sebagai logika tinggi. Nah, itu bahasan yang pertama ya, itu seperti itu ya. Ini tentang tegangan keluaran dan tegangan masukan, dan ini juga ada toleransinya.
V noise high, V noise low. Toleransi ini sering disebut juga dengan ambang draw. Noise itu kan draw. Nah, ini batas draw-nya atau ambang draw IC TTL. Nah, ini berarti ini ambang draw-nya berapa ini? Ambang draw-nya yang atas ini berarti 0,4. Ambang draw logika tinggi itu 0,4. Ya, ini kan diberi ambang draw, diberi batas draw 0,4. Di sini ambang draw logika rendah itu berapa? Juga 0,4. Artinya kalau nanti ini naik sampai 0,4 masih ditoleransi. Dia masih dianggap sebagai logika rendah. Ya. Nah, itu bahasan kita yang pertama seperti itu. Oke, silakan jika ada yang tanya. Ya, ini sampai bab 1.12 dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita memang belajarnya bertahap ya. Oke, ada yang tanya? Kamu tanya, Ya, oke. itu kalau misal tegangannya masuk terlarang, itu Nah, nanti ya. gimana? Ya, ini saya tunggu sebenarnya. Kok nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya itu nanti saya buat PR sebenarnya. Nah, untung ada yang tanya ya. Ini menyelamatkan teman yang lain. Ya, oke. Jadi ini kan keluaran IC digital itu seperti ini. Nah, ini mestinya logika rendah di sini, logika tinggi seperti ini. Kalau suatu IC digital itu nanti mengeluarkan tegangan di sini, tegangannya kok 1,5. Nah, itu ada dua hal yang harus dicek. Pertama rangkaiannya, kedua IC-nya. Power supply 5 volt, keluarannya kok cuma 2,5. Harus dicek rangkaiannya atau dicek power supply-nya. Rangkaiannya siapa tahu rangkaiannya itu membebani terlalu banyak. Power supply 1 volt 1 ampere diberi beban 2 ampere, dia ngedrop tegangannya. Atau cek power supply-nya. Power supply-nya itu dalam kondisi tanpa beban apakah tetap 5 volt atau enggak. Nah, gitu. Nah, sama seperti di sini. Kalau suatu IC itu mengeluarkan tegangan 1 volt atau daerah di sini, ya, itu nanti harus dicek. IC ini itu terbebani banyak enggak? Kalau terbebani terlalu banyak, nah, maka harus diubah rangkaiannya. Atau yang kedua, cek IC ini. IC ini tanpa ada beban, tegangannya logika 1 berapa? Kalau logika 1 cuma 1 volt, ya sudah, IC-nya harus dipensiunkan gitu kan, ganti IC yang lain. Berarti sudah rusak. Nah, itu kalau keluaran ya seperti itu. Nah, sekarang kalau masukannya bagaimana? Nah, ini. Di sini kata-kata terlarang itu tidak menyatakan kalau diberi tegangan di sini terus rusak gitu, enggak. Ya, IC itu kalau diberi tegangan apa aja, itu nanti tidak jadi masalah. Asal dalam rentang 0 sampai 5 volt ya. Jadi perilaku orang asal masih di batas-batas yang ditentukan itu aman sebenarnya. Yaitu kalau kalian nanti membuat suatu alat atau prototipe harus seperti itu ya. Apapun perilaku dari yang menggunakan asal dalam batas ketentuan tidak boleh merusak alat. Contoh, saya punya televisi, saya mau set volumenya sampai maksimal gitu. Ya nggak boleh rusak sebenarnya televisinya. Ngomong itu sudah dibuat ketentuan seperti itu, Kak. Nah, kan seperti itu. Nah, sama seperti ini. Ini rentang masukan 0 sampai 5 volt. Kalau nanti tegangannya di sini, ya pabrik itu menjamin IC itu mengenali sebagai logika rendah. Kalau tegangannya di sini, maksudnya itu pabrik menjamin IC itu mengenali sebagai logika tinggi. Nah, tegangannya masuk 2,4. Pabrik menjamin dia pasti mengenali sebagai logika tinggi. Kayak tegangannya masuk 0,1, pabrik menjamin IC ini mengenali sebagai logika rendah. Tapi kalau tegangannya di sini, misalnya 1 volt, ini masuk daerah terlarang. Artinya, pabrik tidak menjamin, pabrik IC-nya itu tidak menjamin apakah IC tersebut mengenali sebagai logika tinggi atau logika rendah. Saya beri tegangan 1 volt. Kok IC-nya mengenali sebagai logika rendah? Ya itu memang seperti itu, karena pabrik tidak menjamin kalau 1 volt itu dia akan mengenali sebagai tinggi atau mengenali sebagai rendah. Nah ini, jadi terlarang itu maksudnya, itu nanti
tegangannya kalau dimasukkan ke sini, itu pabrik IC tidak menjamin apakah IC tersebut akan mengenali sebagai tinggi atau rendah. Bisa juga IC itu mengenali sebagai logika rendah, bisa juga IC tersebut mengenali sebagai logika tinggi. Nah, itu mana terlarang itu seperti itu. Ya, jadi kalau tegangannya masuk di sini dikenali sebagai logika rendah, tegangan masuk di sini dikenali sebagai logika tinggi. Kalau tegangannya masuk ke sini, input ada di area ini, maka IC-nya itu dapat mengenali tegangan tersebut sebagai logika rendah atau juga bisa mengenali sebagai logika tinggi. Nah, jadi kalau masuk ke sini kok nanti dikenali sebagai logika rendah, nanti lain kali kalau dikenali sebagai logika tinggi, itu bukan salah IC-nya, itu salah inputnya ya. Inputnya kenapa masuk ke sini? Nah, gitu. Karena itu masuk terlarang. Nah, gitu. Ya, itu ya. Jadi itu ya, mana terlarang seperti itu. Input bisa berapa saja, tapi kalau masuk ke sini, nah itu nanti berarti IC-nya tidak dijamin mengenali logika rendah atau logika tinggi. Bisa juga masuk ke sini itu dikenali rendah, bisa juga masuk ke situ dikenali tinggi. Pabrik IC tidak menjamin, gitu kan. Nah itu ya. Oke, pertanyaan bagus ya. Oke, ada lagi mungkin? Ya. Ya, ternyata sudah habis waktunya ya, 9.40 ini ya. 9.40. Tidak terasa ya, cepat selesai ya. Oke ya, mungkin minggu depan kita mulai 8.15 ya. Kita biar nanti kalau ada yang tanya nanti biar lebih banyak kesempatannya. Oke, ada yang tanya lagi? Tidak, Pak. Ya, oke. Di Elena itu ada yang harus dicek nanti, diantaranya itu ya ada kuisnya, nanti silakan dicoba kuisnya, kuisnya itu sama seperti yang tahun semester kemarin, nanti dapat dicoba sampai 3 kali, nanti saya beri kesempatan sampai jam 11.59, nah, silakan nanti mau bekerja sama dengan teman boleh nggak apa-apa ya, tapi nanti sambil dilihat nanti ya, ini sambil merefresh untuk materi teknik digital yang semester kemarin, sehingga nanti jangan sampai nanti kita lupa, atau kalaupun lupa kita cukup cepat untuk mendapatkan literaturnya, itu kuncinya. Jadi kalau nanti ditanya, oh ada pertanyaan ini, saya lupa, saya langsung buka start, itu gampang, entah itu buka di PDF-nya atau mungkin buka hard copy-nya. Saya harapkan seperti itu. Jadi nanti dalam kondisi apapun, nanti sampai semester besok-besoknya lagi, saya harapkan kalau nanti kita mendapatkan suatu permasalahan, kalian itu cepat mendapatkan jawabannya. Berarti cepat membuka di mana literaturnya itu. Nah, itu saya harapkan seperti itu nanti ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, ya sampai sekian. Nanti minggu depan kita mulai jam 8.15 ya. Oke, tetap semangat ya. Sampai jumpa untuk minggu depan.